Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 11 November. Judul dari materi kita hari ini adalah Memilih Teladan Kepemimpinan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Tesalonika, bab 1 ayat 5 sampai dengan 7. Para kader yang saya cintai, sebagai pemimpin, Anda dan saya bertanggung jawab untuk menemukan teladan yang bisa kita tiru. Pikirkan baik-baik pemimpin mana yang akan Anda tiru, karena mereka akan menentukan karir Anda sebagai seorang pemimpin. Penulis buku ini sudah mengembangkan 5 pertanyaan yang perlu ditanyakan sebelum memilih teladan. Yang pertama, apakah teladan saya mempunyai hidup yang layak diikuti? Yang kedua, apakah teladan saya juga diikuti oleh orang lain? Yang ketiga, apa kekuatan utama sehingga orang lain mau mengikuti teladan saya? Yang keempat, apakah teladan saya menghasilkan pemimpin yang lain? Yang kelima, yang terakhir, kalau teladan saya mereproduksi dirinya dalam hidup saya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan dan menunjukkan kekuatan itu? Teladan yang kita pilih bisa atau tidak bisa mempunyai akses langsung kepada hidup kita. Mempelajari tokoh sejarah memang baik, tapi tidak sebaik yang bisa kita dapatkan dari mentor pribadi. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar untuk memilih teladan, mentor yang bisa menjadi patron kita. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika dan menguatkan mereka bahwa mereka punya mentor yang luar biasa, yakni Yesus sendiri. Kitab suci sudah diwartakan bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan dari para rasul. Paulus menjadi contoh yang baik dan menjadi model dari Tuhan Yesus sendiri bagi umat-umat perdana di Tesalonika, di Korintus, di Filipi, dan sebagainya. Dan pada akhirnya jemaat di sana pun bisa menjadi mentor bagi generasi selanjutnya. Hari ini kita dibantu dengan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan mendasar jika kita mau memilih seorang teladan atau mentor. Kita bisa saja memilih seorang tokoh sejarah yang terkenal, kata penulis buku tadi, tapi tidak sebaik jika kita mendapatkan mentor dari kehidupan kita sehari-hari yang bisa mengakses langsung hidup kita, yang bisa memperhatikan kita, yang bisa berbicara langsung dengan kita. Pilihlah seorang mentor di tempat Anda atau di mana saja yang bisa Anda temui, baik dengan teknologi maupun secara fisik, secara langsung bisa bertemu. Pertanyaan-pertanyaan tadi membantu kita. Apakah saya mengenalnya? Apakah dia mengenal hidup saya? Apakah teladan atau mentor yang saya pilih juga diikuti orang lain? Apakah teladan saya telah mencetak pemimpin-pemimpin baru yang lain? Dan kekuatan utama apa yang ada dan yang saya lihat dari calon mentor saya itu? Dan yang tak kalah pentingnya, pertanyaan untuk diri kita masing-masing sebelum memilih seorang mentor, seorang teladan yang kita ikuti adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan dan menunjukkan kekuatan-kekuatan dari mentor saya itu dalam diri saya, dalam hidup saya. Anda semua perlu seorang mentor yang bisa ditanya kapan saja dan bisa menuntun Anda. Selamat mencari seorang mentor. Pertanyaan kita hari ini, siapa yang bisa Anda ikuti? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.